Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu, seluruh peserta tamu undangan yang sudah hadir pada acara kita hari ini. Selamat datang di Indonesia Digital Health Expo IDHE 2022. Dan sebelumnya kami ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu, seluruh tamu undangan dan juga para peserta untuk bisa menggunakan display nama dengan urutan menuliskan institusi, kemudian diikuti nama. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung secara virtual atau secara online pada acara IDHE 2022 hari ini bisa menggunakan display dengan dituliskan institusi diikuti oleh nama, dan kami mohon perhatian dari Bapak Ibu seluruh tamu undangan serta peserta untuk bisa mematikan mikrofonnya, namun tetap menyalakan ataupun mengaktifkan kameranya supaya kita sama-sama bisa terus menyapa selama kegiatan pada hari ini. Nah, kami juga ingin menyambut serta mengucapkan selamat datang kepada tamu undangan yang sudah hadir. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Setiaji STMSI selaku Chief of Digital Transformation Office DTO Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat datang juga kepada Bapak Dr. Agus Mutamakin selaku Head of Tribe Digital Transformation Officer DTO Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dr. Bambang Wibowo, spesialis Opjin, konsultan Magister Administrasi Rumah Sakit, selaku Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI. Dan kami ucapkan selamat pagi serta selamat datang kepada Bapak Seno Adi Damono, selaku Ketua Pelaksana IDHE 2022 dan CEO dari ONAS Asia. Selamat datang pula kepada Bapak Junior Kainama, selaku CEO dari ONAS Asia. Dan selamat datang pula, selamat bergabung kami ucapkan kepada Bapak Gio Wibowo, selaku CEO dari Busdev. Selamat pagi, selamat datang juga kepada Ibu Dr. Gracielia, selaku CEO dari PT Info Sarana Medika Persi. Dan juga selamat datang kepada Bapak Profesor Hanani Alwijaya, selaku CEO dari National Hospital. Dan tentunya selamat datang, selamat pagi, dan selamat bergabung kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir secara online pada acara kita hari ini. Untuk mengawali serangkaian acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ken Ane yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini di acara Indonesia Digital Health Expo 2022. Dan kita akan beralih ke acara selanjutnya. Kami ingin mengundang Bapak Seno Adi Damono selaku Ketua Pelaksana IDHE 2022 dan juga CEO dari ONAS Asia yang hari ini kehadirannya diwakilkan oleh Bapak Junior Kainama, CEO ONAS Asia, untuk dapat memberikan sambutan dan juga ikhtisar pelaksanaan Indonesia Digital Health Expo 2022
2022. Kepada Bapak Junior Kainama yang mewakili Bapak Seno Adi Damono, kami persilahkan. Terima kasih, Kanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat bagi semua. Selamat pagi pada seluruh peserta kick-off Indonesia Health Expo 2022. Saya Junior Kainama selaku CEO Asia mengucapkan selamat datang kepada kita semua yang telah Digital Health Expo atau IDHE di Kementerian Kesehatan, Dr. Bambang Wiboro Indonesia, Bu Dr. Grace Cecilia selaku CEO dari PT Info Sarana Medika Persi, Bapak Profesor Haneniel Wijaya selaku CEO dari Nasional hadir secara online. On Us Asia sebagai inisiator dan promotor kegiatan Indonesia Digital Health Expo 2022 melihat kepada pentingnya bagi seluruh industri untuk merangkul dan menjadikan teknologi sebagai salah satu pilar yang menopang bisnisnya, terutama komunikasi serta pendekatan terhadap user atau target market yang tepat. Dapat dilihat pada slide bahwa masa kini semakin banyak orang yang mencari tahu atau mempelajari tentang kesehatan, well-being bagi mereka sendiri melalui mesin pencari. Beberapa angkanya dapat dilihat sebagai berikut, di mana ada 35% penambahan dalam mesin pencari mengenai vitamin dan cara menjaga kesehatan. 67% penambahan pencarian dan masih banyak lagi. Angka-angka tersebut sebetulnya hanyalah salah satu dari sekian banyak tanda bahwa kesehatan, komunikasi digital, dan ketepatan narasi menjadi sangat penting dalam melengkapi pasien journey di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan lainnya. Dunia kesehatan sendiri tidak juga lepas dari adanya pengembangan digital, disebut saja teknologi jarak jauh, serta ada teknologi blockchain yang memungkinkan semakin kuatnya keterbukaan informasi dan komunikasi antar setiap stakeholder, sehingga perlu ada pembelajaran yang tepat, jelas, terpercaya, dan muktahir bagi kita, baik pelaku di bidang kesehatan, bahkan pengguna jasa kesehatan. On Us Asia melihat pentingnya hal itu, sehingga IDHE diadakan dengan
melaksanakan expo serta konferensi yang juga nantinya akan dilengkapi dengan untuk membedah dan tajam mengenai komunikasi digital dan kesehatan itu sendiri. Baik, nampaknya ada sedikit Diadakan ya. di GCC selama 2 hari tanggal 25 sampai 26 Agustus kami mengundang Bapak, Ibu, serta seluruh pemerhatiannya apabila ada yang kurang. Baik, nampaknya ada sedikit gangguan komunikasi dengan Pak Junior Kainama dari COO On Us Asia, namun kami tentunya masih akan memperbaiki hubungan komunikasi ini untuk nanti kembali bergabung bersama kita dalam Indonesia Digital Health Expo 2022. Nah, kita beranjak ke acara selanjutnya. Kami ingin mengundang dan mengajak Bapak Dr. Bambang Wibowo, Spesialis Obgyn, Konsultan Magister Administrasi Rumah Sakit, selaku Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, untuk bisa memberikan kata sambutan kepada Bapak Dr. Bambang Wibowo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Setiaji, juga Pak Agus Mutamakin dari Kementerian Kesehatan, Pak Junior Kainama dari On Us Asia, dan juga Pak Gio Wibowo, serta Bapak Ibu beserta virtual launching Indonesia Digital Health Expo. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberi rahmat, diberi karunia, dan banyak kelebihan sehingga kita bisa selalu memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, PERSI, menyambut baik kegiatan Indonesia Digital Health Expo yang akan diselenggarakan nantinya pada bulan Agustus yang akan datang. Rumah sakit di Indonesia sangat memerlukan peningkatan kapasitas dan kerjasama yang sangat terkait dengan pengembangan teknologi informasi. Kita melihat bersama bagaimana perubahan perilaku masyarakat selama pandemi, dan juga pasca pandemi tentunya yang kita harapkan, dan juga bagaimana aktivitas rumah sakit dan dinamika pemanfaatan teknologi informasi selama pandemi yang lalu. Tentu ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita bersama bisa mendorong
dilakukannya berbagai percepatan untuk pemanfaatan teknologi informasi dalam membangun smart hospital. Kita berharap dengan pemanfaatan teknologi informasi ini akan terjadi loncatan perubahan khususnya pada mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien. Juga kita berharap adanya loncatan pada efektivitas pelayanan dan juga tentunya pada efisiensi penyelenggaraan rumah sakit. Kita melihat berbagai perkembangan dan dinamika yang ada di rumah sakit, dan saya sangat bersyukur dan bangga pada seluruh rumah sakit di Indonesia demikian tinggi antusiasme untuk membangun ekosistem digital yang lebih baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada Pak Setiaji dan tim Kementerian Kesehatan yang juga telah melakukan transformasi, salah satunya di sektor teknologi informasi ini. Mari kita sambut dengan sukacita dan beraktivitas yang positif, dan mari kita sukseskan untuk kegiatan Indonesia Digital Health Expo yang akan diselenggarakan nantinya pada bulan Agustus yang akan datang. Saya yakin teman-teman seluruh rumah sakit di Indonesia akan bisa memanfaatkan bersama-sama ini dengan baik, dan akan terjadi alih pengetahuan, tukar pengetahuan, dan juga terbangun kerjasama dan jejaring yang lebih baik untuk peningkatan kemampuan dan kapasitas teknologi informasi di rumah sakit. Sukses untuk Indonesia Digital Health Expo yang pertama. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, luar biasa semangatnya. Terima kasih Bapak Dr. Bambang Wibowo, Spesialis Obgyn, Konsultan Magister Administrasi Rumah Sakit, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, yang sudah memberikan sambutan dan juga semangatnya. Transformasi digital di bidang kesehatan tentunya akan membawa perubahan yang luar biasanya nanti ya Pak ya. Nah selanjutnya Amin. Kami akan ajak Anda Bapak Ibu hadirin dan juga peserta semua untuk kembali bergabung dengan Bapak Junior Kainama, COO On Us Asia, yang akan memberikan sambutannya kembali dan juga ikhtisar pelaksanaan Indonesia Digital Health Expo 2022. Kepada Bapak Junior Kainama, kami persilakan. Oke, silakan Pak Junior Kainama. Mohon maaf, Bapak, Ibu, gangguan tadi. Saya kembali mengulang untuk membuka Oke, terima kasih Kan Ana. Mohon maaf Bapak Ibu atas teknisnya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat bagi kita semua. Selamat pagi kepada seluruh peserta Indonesia Digital Health Expo 2022. Saya Junior Kainama selaku COO On Us Asia mengucapkan selamat datang kepada kita semua yang telah hadir pada kegiatan Kick-Off Indonesia Digital Health Expo atau IDHE 2022. Saya juga menyampaikan selamat datang kepada Bapak Setiaji
Sarjana Teknik MSI selaku Chief of Digital Transformation Officer Kementerian Kesehatan yang diwakilkan Bapak Dr. Agus Mutamakin selaku Head of Tribe Digital Transformation Officer Kementerian Kesehatan, Bapak Dr. Bambang Wibowo, Spesialis Obgyn selaku Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Bapak Gio Wibowo selaku CEO dari Busdev, Ibu Dr. Grace Cecilia selaku CEO dari PT Info Sarana Medika Persi, Bapak Profesor Haniniel Wijaya selaku CEO dari National Hospital, dan tentunya seluruh tamu undangan yang sudah hadir secara online. ONAS Asia sebagai inisiator dan promotor kegiatan Indonesia Digital Health Expo atau IDHE melihat pada kepentingnya bagi seluruh industri untuk merangkul dan menjadikan teknologi sebagai salah satu pilar yang menopang bisnisnya, terutama komunikasi serta pendekatan terhadap user atau target market yang tepat. Dapat dilihat pada slide bahwa masa kini semakin banyak orang-orang yang mencari tahu atau mempelajari tentang kesehatan atau well-being bagi diri mereka sendiri melalui mesin pencari. Beberapa angkanya dapat dilihat sebagai berikut, di mana ada 35% penambahan dalam mesin pencarian mengenai vitamin dan cara menjaga kesehatan, dan 67% penambahan mencari dalam hal self-care dan mental health, dan masih banyak lagi. Angka-angka tersebut sebetulnya hanyalah salah satu dari sekian banyak tanda bahwa kesehatan, komunikasi digital, dan ketepatan narasi menjadi sangat penting dalam melengkapi pasien journey di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan lainnya. Dunia kesehatan sendiri tidak juga lepas dari adanya pengembangan digital, sebut saja teknologi jarak jauh, serta adanya teknologi blockchain yang memungkinkan semakin kuatnya keterbukaan informasi dan komunikasi antar setiap stakeholder. Sehingga perlu ada pembelajaran yang tepat, jelas, terpercaya, dan mutakhir bagi kita, baik pelaku di bidang kesehatan, bahkan pengguna jasa kesehatan. ONAS Asia melihat pentingnya hal itu, sehingga IDHE diadakan dengan melaksanakan expo, serta konferensi yang juga nantinya akan dilengkapi dan workshop untuk membedah secara mendalam dan tajam mengenai komunikasi digital dan aspek kesehatan itu sendiri. Diadakan di JCC selama 2 hari, tanggal 25 sampai 26 Agustus, kami mengundang Bapak dan Ibu serta seluruh pemangku kepentingan untuk melihat kembali potensi industri dan digitalisasi yang ada saat ini. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan dalam paparan singkat pada pagi hari ini. Dan semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari, peserta kick-off Indonesia Digital Health Expo 2022 dapat menikmati dan menjalankan acara ini dengan seksama bersama para narasumber yang terpercaya serta ahli di bidangnya masing-masing. Terima kasih dan selamat pagi. Yuk, bisa yuk. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Junior Kainama, COO ONAS Asia, yang sudah memberikan sambutannya sekaligus tadi menyampaikan juga ikhtisar dari pelaksanaan Indonesia Digital Health Expo 2022. Dan untuk membuka secara resmi rangkaian dari Indonesia Digital Health Expo 2022, kami ingin kembali mengundang Bapak Seno Adi Damono, Ketua Pelaksana IDHE 2022 dan CEO dari ONAS Asia, yang hari ini kehadirannya diwakilkan oleh Bapak Junior Kainama, COO ONAS Asia, dan juga kami ingin mengundang Bapak Dr. Bambang Wibowo, Spesialis Obgyn, Konsultan Magister Administrasi Rumah Sakit, selaku Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Persi, untuk bisa kembali bergabung bersama-sama dalam satu layar. Kita akan secara bersama-sama Pak Bambang dan juga Pak Junior untuk meresmikan IDHE 2022. Kameranya sudah dinyalakan.
kami minta bisa tangannya diletakkan di lokasi tangannya. Iya, betul Pak Bambang. Nanti saya akan hitung mundur dan nanti secara resmi acaranya akan dibuka. Begitu ya. Saya akan hitung mundur Pak Bambang dan juga Pak Junior. 3, 2, 1. Ya, baik, dengan ini Indonesia Digital Health Expo 2022 secara resmi dibuka. Boleh kita beri tepuk tangan ya dari tempat masing-masing untuk semua Bapak Ibu dan seluruh peserta yang sudah bergabung secara virtual, secara online. Dan selanjutnya kita akan beranjak ke acara talk show dengan tema Digital Experience for Smart Hospital di pembukaan Indonesia Digital Health Expo 2022. Ada pembicara-pembicara yang sudah hadir bergabung bersama kita pada hari ini. Ada Bapak Setiaji STMSI selaku Chief of Digital Transformation Officer DTO Kementerian Kesehatan yang pada hari ini kehadirannya diwakilkan oleh Bapak Dr. Agus Mutamakin selaku Head of Tribe Digital Transformation Officer DTO Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan juga saya ingin mengundang pembicara selanjutnya ada Bapak Dr. Bambang Wibowo, Spesialis Obgyn, Konsultan Magister Administrasi Rumah Sakit, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia, dan ada juga Bapak Gio Wibowo, CEO dari Bustif, sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Agus, Pak Bambang, Pak Gio. Pagi, ya. Ya, sehat semuanya ya Pak? Alhamdulillah, Mbak Ken. Alhamdulillah semuanya sehat. Oke, kita akan mulai talk show kita pada hari ini. Bapak Ibu seluruh tamu undangan dan juga peserta bisa ikut menyimak karena tentunya pada talk show kita dengan tema Digital Experience for Smart Hospital ini akan begitu banyak informasi, begitu banyak insight, dan juga tentunya mungkin begitu banyak saran, aspirasi juga yang bisa disampaikan untuk tadi memajukan atau beradaptasi dengan transformasi digital di sektor kesehatan utamanya. Nah, saya mungkin memulai talk show hari ini dari Pak Agus dulu. Pak Agus, selamat pagi. Halo Pak Agus. Sudah bergabungkah bersama kita di sini? Oke. Kita masih menunggu kehadiran dari Pak Agus dari Kementerian Kesehatan untuk bisa bergabung bersama kita di Indonesia Digital Health Expo 2022 pada hari ini. Mungkin saya mau ke Pak Bambang dulu ya. Pak Bambang, ini dari tadi, dari pagi semangatnya udah luar biasa nih. Pak Bambang, saya mau tahu dulu, ada berapa rumah sakit sih Pak saat ini yang tersebar di Indonesia yang sudah tergabung dalam Persi, Pak Bambang? Nah, terima kasih Mbak Ken dan juga Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita lihat data di rumah sakit online yang ada di Kementerian Kesehatan, itu saat ini ada sekitar 3.160-an ya, rumah sakit. Dan di antara 3.160-an rumah sakit tersebut, ada sekitar 2.700 lebih ya, yang sudah bergabung menjadi anggota aktif dari Persi. Bagi rumah sakit yang belum ini, karena pertama memang rumah sakit yang belum ditetapkan kelasnya, atau juga rumah sakit baru. Nah, mudah-mudahan nantinya seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia bisa bergabung ke dalam satu wadah dalam perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia. Demikian, Mbak Ken. Oke, Dokter Bambang, nah selaku asosiasi nih kan Pusat Rumah Sakit seluruh Indonesia, bagaimana sih sebenarnya kondisi rumah sakit kita di Indonesia ini, Dokter Bambang, terutama kalau kita tahu kemarin 2 tahun penuh kita berdarah-darah semuanya melewati masa pandemi COVID-19. Apa sih Dokter Bambang yang menjadi kendala dan juga apa yang sudah dilakukan oleh Persi sendiri? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya bersyukur dan bangga terhadap teman-teman yang menjadi
pejuang kesehatan ya, yang khususnya yang berada di rumah sakit. Karena kita tahu sebagai negara kepulauan, tentu ini juga berpengaruh pada situasi dan kondisi rumah sakitan kita. Persoalan-persoalan itu tentu pada kompetensi fasilitas kesehatan di rumah sakit, ya. Dan kompetensi ini dipengaruhi oleh berbagai hal seperti sarana, prasarana, ya, termasuk di sana alat kesehatan, obat-obatan, dan yang tidak kalah menariknya adalah persoalan pada sumber daya manusia, khususnya para dokter spesialis, subspesialis atau konsultan, dan para manajer rumah sakit. Ini yang menggambarkan sebenarnya sebuah kompetensi di rumah sakit. Dan kita lihat kendalanya juga pada persoalan-persoalan kepulauan tadi, tidak mudah masyarakat untuk mengakses di sana. Sementara kemampuan teknologi informasi kita yang bisa mendekatkan jarak itu juga kemampuannya sangat beragam. Jadi keberagaman pada kompetensi, kemudian kapasitas rumah sakit, dan juga pada persoalan situasi pada saat pandemi kemarin itu sudah menjadikan pengalaman yang sangat berharga. Tapi kita melihat bagaimana perjuangan teman-teman di berbagai tempat ya, itu sangat luar biasa dan menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Tetapi kita juga bisa belajar banyak apa saja kekuatan kita dan apa saja kekurangan-kekurangan yang ke depan harus diperbaiki bersama-sama. Ini tidak bisa diselesaikan oleh satu rumah sakit, apalagi oleh Persi, kemudian Kementerian Kesehatan sendiri juga. Semua komponen harus ikut terlibat. Dan mudah-mudahan dengan adanya aktivitas seperti ini, ya, nanti ada Indonesia Digital Health Expo ini akan memberikan kontribusi yang besar untuk mendekatkan jarak pelayanan dan dukungan IT, dan juga peningkatan kapasitas IT di rumah sakit yang tampaknya akan sangat bermakna untuk meningkatkan outcome dan output pelayanan. Begitu Mbak Ken. Ya. Oke, Dokter Bambang, sepakat nampaknya pandemi ini menjadi katalis mempercepat proses adaptasi ya, Dokter Bambang, terutama di sektor kesehatan. Nah, Dokter Agus Mutamakin, Head of Tribe Digital Transformation Officer Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi, Dokter Agus. Selamat pagi, Mbak. Iya, terima kasih untuk waktunya, Dokter Agus. Nah, langsung saja nih, Dokter. Tadi kita sedang membahas mengenai kemudian digital for smart hospital, digital experience for smart hospital. Nah, Dokter Agus membahas mengenai era digitalisasi. Apakah ini juga menjadi fokus dalam program Kementerian Kesehatan untuk industri kesehatan di Indonesia, khususnya di rumah sakit, Dokter Agus? Ya, baik Mbak Ana ya. Jadi memang untuk digitalisasi di bidang kesehatan itu sebenarnya memang luas ya, nggak hanya khususnya rumah sakit, tapi kita juga menjangkau di pelayanan primer ya, termasuk di dalamnya puskesmas, klinik, dan juga melibatkan ekosistem yang lebih luas, jadi bukan hanya di pemerintahan, tapi juga di private, di swasta, termasuk dengan para pengembang atau penyedia layanan digital kesehatan. Nah, mungkin lebih spesifik ya kalau untuk digitalisasi di rumah sakit, tentu kita tahu kalau di Indonesia itu rumah sakit beragam ya, mulai dari yang mungkin rumah sakit rujukan nasional tipe A, atau rumah sakit swasta yang jejaring yang berada terutama di kota-kota besar. Ini memang relatif dari sisi infrastruktur, kemudian dari sisi IT-nya, dan proses digitalisasinya relatif lebih maju ya dibanding dengan kebanyakan rumah sakit lain. Nah, di sini peran dari Kementerian Kesehatan kita coba untuk pertama memang fokusnya lebih pada memberdayakan digitalisasi di terutama di rumah sakit yang memang pada tahapannya belum
cukup baik dalam adopsi teknologi informasi. Jadi pertama kita tentu akan dan telah ya sebenarnya mengadakan survei tentang seberapa banyak rumah sakit yang sudah mengadopsi teknologi informasi atau digitalisasi. Nah, dari survei yang pernah kita lakukan, memang dari kurang lebih 3.000 rumah sakit itu 2/3-nya sudah menerapkan sistem informasi yang cukup baik ya, artinya dari sisi front office dan back office-nya sudah dikembangkan. Akan tetapi yang sepertiganya itu masih dalam tahap awal atau bahkan belum mengadopsi sama sekali sistem informasi di rumah sakitnya. Dan ini kita lihat perlu adanya upaya dari pemerintah, baik melalui regulasi maupun juga dengan bentuk panduan atau standarisasi teknis yang memang tujuannya memudahkan supaya rumah sakit yang khususnya belum cukup baik dalam adopsi teknologi informasinya akan memiliki panduan yang lebih jelas bagaimana untuk menerapkan teknologi informasi. Dan tentu ini juga akan didukung oleh regulasi tentunya. Oke. Nah, Dokter Agus tadi berbicara lebih fokus mengenai teknologi informasi, khususnya mungkin kita bicara tadi mengenai rumah sakit, datanya 2/3 sudah mulai beradaptasi, 1/3 masih punya PR untuk hal ini. Nah, langkah apa kemudian yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa membangun ekosistem digital di bidang kesehatan ini, Dokter Agus? Ya, baik. Jadi tadi selain dengan regulasi dan beberapa sedang disusun ya, terkait bagaimana dorongan supaya rumah sakit itu mengadopsi sistem informasi atau digitalisasi. Tapi di sisi lain juga kita menyusun ini ya infrastruktur untuk mendukung proses digitalisasi tersebut. Jadi satu hal yang penting untuk digitalisasi ini yaitu interoperabilitas ya. Jadi kalau sekedar hanya sistem informasi itu berjalan baik di 1 atau 2 rumah sakit, ini tentunya dari sisi manfaat kurang bisa optimal ya. Karena kita tahu pasien itu kan tidak hanya ini ya sebagian besar juga pasien itu tidak hanya berkunjung ke satu vaskes, tapi juga ada kemungkinan berkunjung ke vaskes atau rumah sakit yang lain. Nah di sini kita coba mendorong satu standarisasi agar rumah sakit itu bisa bertukar bagi data ya. Jadi ini terutama kaitannya dengan data medis pasien ya. Kalau kita biasa bilang rekam medik elektronik. Jadi diharapannya rekam medik elektronik ini nanti melalui standar tersebut akan lebih mudah dipertukarkan antar satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain. Jadi ketika pasien datang ke satu rumah sakit ini, terutama kalau pasien rujukan, akan mudah dilihat historinya ya, karena informasi yang didapatkan dari rumah sakit sebelumnya akan bisa dibaca oleh rumah sakit yang menerima rujukan. Ini mungkin salah satu yang kita publikasi ya di akhir tahun lalu. Kita menerbitkan roadmap dan standar pertukaran data kesehatan. Oke, nah targetnya targetnya ini bisa tercapai kapan, Dokter Agus? Karena nampaknya dengan roadmap-nya tadi, dengan plan-nya, kemudahan itu juga menjadi satu hal yang ditawarkan ya di sektor kesehatan ini sendiri untuk pelayanan kepada masyarakat khususnya. Ya, baik. Jadi tentu dalam penerapannya ada pentahapan ya. Jadi kita adakan ada beberapa fase gitu ya. Jadi kita mulai mungkin sekalian menginformasikan aja. Jadi di bulan Juli itu tanggal 12 kita rencana akan launching fase pertama. Ini terdiri dari beberapa rumah sakit vertikal dan rumah sakit di DKI Jakarta. Ini bisa interoperable ya satu dengan yang lain. Nah nanti tentu akan diikuti oleh fase-fase berikutnya ada tahapan. Ini kita menyesuaikan juga dengan tingkat pencapaian dari sistem informasi rumah sakit. Jadi tentu kita mulai dulu yang sistem informasinya sudah siap, kita
kita inisiasi dari rumah sakit tertentu untuk interoperable. Nah, berikutnya sambil kita tingkatkan level adopsinya rumah sakit yang lain, itu bertahap nanti akan menyusul di tahapan-tahapan berikutnya. Secara target sih kita diminta Pak Menkes sendiri di 2024 itu seluruh rumah sakit, jadi yang sepertiganya tadi sudah bisa adopsi sistem informasi dan sudah terkoneksi ke interoperabilitas dengan rumah sakit yang lain. Oke, baik. Terima kasih Dr. Agus Mutamakin, Head of Tribe Digital Transformation Officer DTO Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tadi sudah memberikan gambaran langkah-langkah apa saja yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital, khususnya di sektor kesehatan. Nah, saya mau kembali ke Dr. Bambang. Dr. Bambang, ini menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Agus mengenai rencana, roadmap-nya, kemudian juga mungkin bisa menjadi solusi dari kendala-kendala yang selama ini mungkin dihadapi oleh rumah sakit nih, Dr. Bambang. Tapi, Dr. Bambang, kalau kita juga menyambung ke Indonesia Digital Health Expo ini sendiri. Nah, inikah juga masalah-masalah kendala-kendala tadi yang juga melatar belakangi diadakannya Indonesia Digital Health Expo 2022 ini, mengingat ini juga event perdana ya, Dr. Bambang ya? Ya, betul. Ya. Ya, silakan dokter. Ya, terima kasih Mbak. Ini kalau orang Jawa itu bilang cangkir ketemu tutup, Mbak. Nah, gimana tuh? Ya kan? Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus tadi satu hal yang baik, bagaimana Kementerian Kesehatan itu mempersiapkan berbagai hal di dalam transformasi teknologi informasi di sektor kesehatan, dan itu juga akan dirasakan oleh rumah sakit. Terkait dengan regulasi, kemudian sistem dan standar-standar yang akan dibangun oleh Kementerian Kesehatan. Di pihak lain, rumah sakit sangat membutuhkan tadi, betul sekali dari data survei yang disampaikan Dr. Agus tadi ya. Ada rumah sakit yang cukup kuat, ada rumah sakit yang sedang berproses, tapi ada juga teman-teman kita di rumah sakit itu yang karena keterbatasan sumber daya itu baru pada tahap-tahap persiapan atau belum melakukan berbagai perubahan. Sementara juga di sektor swasta, ya, di penyedia layanan teknologi informasi itu sebetulnya tersedia banyak pilihan. Nah, disinilah dengan adanya Indonesia Digital Health Expo yang pertama nanti di bulan Agustus, itu diharapkan akan ketemu ini. Ya, ketemu berbagai pihak, kemudian nantinya saya yakin akan didapatkan sinergi yang sangat luar biasa antara pihak penyedia, baik hardware maupun software, kemudian dari sisi rumah sakit sendiri, dan juga standar-standar yang sudah dibangun dan disiapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun kementerian lain yang terkait. Ini harapan kami, Pak. Sehingga nantinya kami berharap seluruh anggota Persi bisa memanfaatkan momen ini, dan juga Expo yang akan diselenggarakan bulan Agustus yang akan datang. Mari kita sukseskan bersama dan kita manfaatkan untuk bisa bersinergi, berkolaborasi untuk membangun teknologi informasi menuju pada smart hospital yang kita cita-citakan bersama. Oke. Gitu, Mbak. Power ya dokter ya di event perdana ini, mudah-mudahan sinerginya langsung nyata nanti untuk membawa sebuah transformasi yang luar biasa. Nah, Dokter Bambang. Cangkir ketemu tutup, Mbak. Cangkir ketemu tutup. Nah, mudah-mudahan nanti tutupnya sama cangkirnya banyak ya di event perdana ini ya, Dokter Bambang ya. Nah, Dokter Bambang, artinya tapi begini, Dokter. Disadari betul artinya bahwa digital ini merupakan salah satu pintu untuk menuju ke smart hospital begitu dokter. Nah, dan apakah benar ini yang dibutuhkan sih dok oleh rumah sakit kita di Indonesia, mengingat digitalisasi ini kan juga memerlukan infrastruktur teknologi yang mungkin belum semua rumah sakit saat ini siap seperti yang disampaikan oleh Dr. Agus tadi. Ya, betul sekali Mbak. Jadi sebetulnya kan ada berbagai hal ya. Pertama itu rumah sakit tahu, kemudian melakukan action ya, berbagai melakukan investasi dan berbagai
kegiatan untuk meningkatkan kapasitas IT-nya dalam membangun smart hospital. Ada juga yang tahu tapi kemampuannya terbatas. Tapi ada juga yang tidak tahu harus berbuat apa. Nah, di sinilah jadi Expo nanti diharapkan jadi media yang sangat bagus, yang bisa mewadahi semua kebutuhan dari sisi rumah sakit. Kalau yang sudah tahu mungkin akan bisa membangun jejaring yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Bagi yang sudah tahu tapi bingung untuk memulai, itu akan ditemukan jawaban nanti di Expo. Ya. Dan juga yang belum tahu harus berbuat apa, kemudian juga keterbatasan sumber daya, itu juga akan mendapatkan jawaban-jawaban di sana karena tersedianya pada Expo tersebut berbagai pilihan dan juga bisa dibangun jejaring dan komunikasi yang lebih baik untuk masing-masing pihak. Nah, kita berharap semuanya bisa memanfaatkan ini, dan tadi sekali lagi dari mapping yang ada, tadi kita juga memerlukan dukungan dari Kementerian Kesehatan, juga kementerian lembaga lain, agar kapasitas rumah sakit pada persoalan IT itu meningkat. Itu kan ada persoalan pada infrastruktur, tapi juga ada persoalan pada leadership di rumah sakit, dan juga ada persoalan komitmen di situ, di dalam alokasi dan prioritas pilihan investasi. Dan saya yakin kita bisa mendorong dan mengingatkan rumah sakit bahwa teknologi informasi tadi, yang sudah saya sampaikan di awal sambutan, bisa meningkatkan mutu layanan, keselamatan pasien juga akan meningkat, kemudian efektivitas pelayanan akan lebih baik, kemudian jangkauan pelayanan akan lebih luas, dan efisiensi juga banyak bukti sampai 20-30% terjadi efisiensi di rumah sakit apabila betul-betul menerapkan smart hospital dengan dukungan teknologi yang baik. Oke, luar biasa nih Dokter Bambang semangatnya. Nah, nanti makanya Indonesia Digital Health Expo ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin ya Dokter Bambang ya. Nanti ajang untuk bertukar pikiran, pendapat, mendapatkan begitu banyak jawaban dari kegelisahan di rumah sakit yang ada ya Dokter ya. Nah, oke, saya mau ke Pak Gio Wibowo dari Busdev, CEO Busdev. Saya panggil Mas Gio aja deh. Pagi Mas Gio. Oke, masih di... Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Mas Gio, kita bicara soal tema kita, Digital Experience for Smart Hospital. Boleh tahu nggak sih, Mas, kenapa sih tema ini yang diangkat untuk event perdana di Indonesia Digital Health Expo 2022? Oke, thank you. Aku langsung aja ya. Jadi, udah lebih dari 50 tahun, rumah sakit itu cuma bisa diakses dengan 2 cara. Telepon atau datang langsung. Dan kalau telepon, kita bicara realita aja. Kita telepon ke rumah sakit, 5-10 menit kita masih di put on hold. Sambungan ke sini, tunggu ke sini, tekan ini. Dan bisa jadi putus di tengah jalan, akhirnya kita harus telepon lagi. Oke. Kemudian yang kedua, kita mesti datang langsung. Datang langsung kendalanya banyak, macet, segala macem. Udah gitu, kita mesti, spend time yang lebih gitu. Saya kalau ke rumah sakit gitu ya, kadang-kadang mesti izin di kantor gitu. Padahal sekarang kita mau online food delivery, less than 5 minutes kita udah tahu restorannya apa, makanannya apa, harganya berapa, estimasi datang ke rumah kita sampai di depan kita, sampai di piring kita tuh berapa menit. Kita mau pesan taksi online itu nggak sampai 5 menit kita bisa tahu mobilnya mereknya apa, drivernya siapa, ratingnya dia gimana, kemudian estimate time kita arrive di tujuan kita bisa tahu. Coba sekarang kita mau pesan ambulance, what happened? Kita mau pesan layanan rumah sakit, what happened? Kita mau kayak gitu terus, nggak bisa. Terus kemudian kita kemarin di pandemi kemarin orang nggak boleh keluar. Habis pandemi sekarang ada lagi isu tentang hepatitis gitu. Kita nggak bisa keluar. Kita takut untuk keluar atau kita dibatasin untuk keluar. Kita kemudian cari informasi kesehatan. Apa yang kita temukan di digital? Kebiasaannya, experience-nya user kita atau pasien kita adalah searching dulu kan sekarang. Habitnya udah semua searching dulu.
Searching, mereka cari informasi kesehatan. Yang provide siapa? Digital platform kesehatan yang lain. Padahal sebenarnya yang harus ready adalah hospitals. Karena rumah sakit itu yang harusnya menyediakan informasi kesehatan. Kemudian mereka menyambungkan ke layanan mereka secara seamless. Jadi orang cari kebutuhan kesehatan mereka dari mulai information sampai bagaimana dia solve mereka punya problem kesehatan. Semuanya bisa seamless gitu. Kita bisa lakukan itu. Dan hospitals itu harus melakukan itu karena hospitals adalah vaskes yang bisa memberikan layanan yang komprehensif. Yep. Berbeda dengan platform-platform digital yang lain. Jadi kita pertemuan 10 years ago, saya pernah ada satu seminar. Dia kasih prophecy sama saya, sama kita semua, bahwa pertemuan dokter dengan pasien akan terjadi di online. Dan rumah sakit hanya akan menjadi tempat tindakan. Dulu kita ketawa dengar itu. But what happened ketika pandemi datang? Kita semua nggak ready. Yep. Nah sekarang kita harus ready dong. Jadi kita harus bisa siap, kita harus bisa mengakomodir itu, kita harus bisa menjawab secara gestur yang ada sekarang. Gestur yang sekarang orang searching, find the information, kemudian relate ke services kita, kemudian they can buy our services gitu. Mereka bisa beli service kita atau mereka bisa pakai service kita. Dan begitu mereka bisa servis kita, mereka jadi punya efisiensi waktu yang bagus. Mereka datang ke rumah sakit, udah tahu dia nomor berapa, antrian nomor berapa, jam berapa. Mereka langsung bisa masuk ke ruang dokter dengan estimate time yang udah dikasih. Mereka bisa berobat, kemudian bayarnya cashless, mereka pakai payment gateway, mereka tinggal pulang, obatnya diantar. Mestinya itu. Jadi pertemuan dokter dengan pasien itu tetap difasilitasin sama rumah sakit, even di online. Because of what? Because of rumah sakit adalah tempat yang paling komprehensif. Semua facility ada di rumah sakit. Maka dari itu, saya pikir kita semua ini PR bersama. Kita tidak bisa rely on sama government. Government sudah bagus tadi interoperable data, kemudian segala macam tadi akselerasi digital. Banyak sekali acara-acara digital yang di sini mengakselerasi atau mengadopsi bagaimana kita mengadopsi teknologi informasi untuk rumah sakit. Tapi selain itu juga kita harus bisa itu lebih kepada rumah sakit to manage their vaskes gitu. Tapi kita juga harus ready bagaimana rumah sakit tampil bisa hadir lebih cepat, bisa hadir lebih dekat, bisa hadir tepat sasaran untuk semua orang. Rumah sakit ada di dalam genggaman. Yes. Jadi kita harus bisa kasih teman-teman rumah sakit itu ilmu yang implementatif. Jadi ketika di sebuah acara atau di sebuah workshop mereka ikutan terus oke, this is good, this is nice. Semangat pagi apa. Begitu sampai rumah sakit they don't know what to do gitu loh. Mulainya dari mana ya? Jadi kita nanti akan kasih di sini kalian step by step-nya. Bagaimana kita bisa tampil lebih cepat, lebih dekat, tepat sasaran, kemudian bisa mengakomodir, bisa siap untuk segala situasi. Kira-kira begitu. Nah, Mas Gio, tema yang diangkat artinya kan punya relevansi yang luar biasa dengan isu global kita saat ini ya. Pandemik apalagi menjadi satu katalis yang mengubah kebutuhan, mengubah pola konsumsi masyarakat termasuk di bidang sektor kesehatan. Nah, yang ditawarkan oleh Indonesia Digital Health Expo sendiri untuk menjawab isu-isu global itu yang ternyata juga kita hadapin kan di Indonesia ini gitu loh. Yes, saya setuju. Saya banyak berguru juga sama Dr. Agus. Saya juga banyak dapat arahan dari Dr. Bambang, dari teman-teman rumah sakit bahwa memang gimana kita sekarang rumah sakit bisa menjawab tadi isu global. Jadi ketika kita ada di posisi safe zone, zona nyaman gitu ya. Wah, bikin rumah sakit tanpa harus do promotion atau do something, pasien tetap banyak gitu. Orang sakit setiap hari gitu. Tapi lebih dari itu, dan rumah sakit berhasil menyelesaikan itu. Orang datang berobat sembuh. Good. Tapi bagaimana ketika game changing? Ada pandemi. Kan kita nggak pernah tahu gitu. Besok ada apa lagi? Orang kemarin dibatasin. Kalau next-nya orang nggak boleh sama sekali keluar rumah gimana? Jadi tadi, kita harus bisa membaca
experience-nya orang. Experience orang udah berbeda. Bangun tidur udah nggak cari air putih. Bangun tidur buka digital, buka gadget. Ya, finding information udah nggak ada. Orang di jalan, kita tanya kayak driver kita gitu, atau kita lagi cari, berhenti, permisi Pak, mau ke sini lewat mana ya? Udah nggak ada. Everyone udah search di handphonenya mereka. Belajar di Zoom, kemudian belanja di e-commerce gitu. Terus rumah sakit kita mana? Gitu. Kita harus ada di situ. Kita harus ada di handphonenya user kita. Karena kesehatan adalah backbone dari kehidupan. Punya uang banyak tapi nggak sehat gimana? Nah, kita harus ready. Jadi ini yang experience to become smart hospitals. To become smart hospitals memang sebuah jargon yang visi kita mau ke situ ya. Tapi untuk to get there itu some things that we have to learn gitu loh. Dan itu tidak sulit. Jadi jangan pernah, banyak sekali saya datang ke rumah sakit terus teman-teman di rumah sakit terutama kalau direkturnya semua visioner, tapi begitu turun ke bawahnya, aduh Pak, kita gaptek. Tapi handphonenya smartphone. Sebetulnya dia bukan gaptek. Sebetulnya dia cuma tidak mau tahu doang. Jadi kita bikin Digital Health Expo untuk yang edition pertama ini. Kita pengen akselerasi pengalaman pelanggan di digital supaya rumah sakit ready. Supaya rumah sakit ada di genggaman. Supaya visinya director, visinya marketing, visinya semua stakeholder dalam rumah sakit itu sama. Bahwa mereka tahu perjalanan pelanggan di digital seperti ini. So we have to there. Gitu. Jadi itu, kita pengen kasih di IDHE itu sesuatu yang implementatif and ready to use gitu. Implementatif, ready to use, lewat seminar, lewat workshop, ya Mas Yes. Gio? Ini artinya nanti ditujukan kepada siapa, Mas Gio, lebih detail, dan kenapa? Apa yang menjadi alasan? Oke, saya dapat arahan dari Dr. Bambang. Jangan lupa bikin workshop yang implementatif. You guys have to give something that can easily bisa dilaksanakan gitu. Jadi kita sekarang ngomongin aja sosial media. Kita ngomongin digital ecosystem. Semua orang ngomongin digital ecosystem. Padahal digital ecosystem itu berbeda-beda untuk setiap bisnis. Oke, jadi para pejuang kesehatan itu harus mengenali dulu digital ecosystem untuk healthcare itu seperti apa. Apa ekosistemnya? Jangan cuma tahu ekosistem digital itu cuma sosial media. Gitu. Jadi kita harus tahu, oh ada sosial media, ada paid media, ada own media. Kita juga harus tahu, oh ini. Kemudian kita begitu main sosial media harus tahu, oh sosial media role-nya apa nih? Di Instagram kita mesti tampil bagaimana nih? Di YouTube kita mesti tampil bagaimana nih? Sekarang di Instagram kita semua jualan. Padahal di Instagram itu kan sosial media. Kita harus jadi teman. Ya. Itu kan social network gitu. Ini di social network kita, ayo Bu, beli layanan kita. Ayo. No. Kita harus jadi teman mereka. Because ketika kita di pertemanan kita kan di circle pertemanan kita ada tuh yang kalau lagi nongkrong hobinya jualan. Ya kan? Dikit-dikit jualan ini, jualan itu. Nah, itu kita kadang-kadang di WhatsApp dia males. Ini pasti jualan lagi nih. Tapi kalau dia sering kasih kita informasi, oh si A sering kasih informasi tentang otomotif, si B sering kasih informasi tentang financial, si C always give us information about health. Nah, pasti kita ketika ada masalah, ketika kita mau beli sesuatu yang berhubungan otomotif, kita telepon si A. Ketika kita ada masalah kesehatan, kita telepon C gitu. That's what happened gitu. Kalau kita set up our social media dengan benar, role-nya, nggak usah takut deh. Waktu kita udah jadi temannya mereka, nggak usah jualan. Begitu mereka punya masalah kesehatan, they will come to us. Ya. Hanya jadi teman mereka, just give them information gitu. Jadi jualannya tidak di Instagram, jualan misalnya mana di application, di website. Nah itu yang perlu kita kasih. Ini bukan pengetahuan yang luar biasa. Mengenali ekosistem digital, kemudian mengconnect brand kita ke ekosistem digital, kemudian bagaimana tampil di digital, itu bukan sesuatu ilmu yang luar biasa. Ilmu yang semua dibangun secara organik. Saya kasih tahu, sebentar lagi we gonna enter the metaverse.
So we have to ready. Sekarang kita di sekarang aja belum ready, gimana masuk di metaverse? Kita ketinggalan banget dong. Ayo, let's go. Kita semangat pagi. Saya diajarin sama Pak Yulisar itu selalu bilang semangat pagi, karena industri rumah sakit harus selalu semangat dalam kondisi apapun. Karena kalau kita tidak semangat, gimana yang sakit mau sembuh? Oke, luar biasa nih Mas Gio. Nanti kita tunggu nih gimana ajarannya, bagaimana memanfaatkan media yang ada secara tepat, langkah-langkahnya gitu ya Mas ya. Oke, nah saya kembali ke Dr. Bambang. Dr. Bambang, harapannya dengan diselenggarakan Indonesia Digital Health Expo 2022 ini, dan juga mungkin yang ingin disampaikan oleh Dr. Bambang kepada anggota-anggota Persi terkait dengan event Indonesia Digital Health Expo 2022 kali ini. Nah, terima kasih Mbak Ga. Jadi ini kesempatan yang baik ya. Tadi Mas Gio juga menyampaikan, saya juga berharap dan juga dari Pak Agus ya, bagaimana mendekatkan semua stakeholders ini. Ya, itu masing-masing yang satu ada kemampuan dan banyak tawaran yang diberikan yang ready to use tadi Mas Gio bilang. Kemudian banyak rumah sakit yang mencari itu. Nah, ini sebuah media yang baik sekali. Ya, nanti ada event expo, ada seminar, ada workshop yang sangat bermanfaat. Mari harapan kami, kita manfaatkan bareng-bareng. Ini kegiatan bersama Persi dengan teman-teman dari On Asia maupun beberapa pihak lain yang nantinya bisa kita manfaatkan bareng, ya, sehingga harapannya nanti akan paling tidak itu mengenal apa yang tersedia dan apa yang bisa dibutuhkan rumah sakit, kemudian jejaring dan juga tadi ya jejaring yang penting sekali ini. Nantinya bisa berlanjut untuk peningkatan kapasitas IT teknologi informasi di rumah sakit. Ini sekali lagi harapan saya manfaatkan kegiatan Expo yang akan diselenggarakan di bulan Agustus yang akan datang. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Bambang. Dicatat dan harus dimanfaatkan IDHE 2022. Mas Gio, siapa saja Mas Gio kemudian yang akan diajak berkolaborasi mensukseskan Indonesia Digital Health Expo 2022 ini, memformulasikan, menyiapkan direction sehingga bisa dilakukan langkah-langkah implementatif untuk begitu banyak human resource di rumah sakit untuk memberikan peningkatan layanan mutu kepada masyarakat. Oke, thank you. Sebelumnya yang udah pasti adalah we have to ajak Persi pasti, karena Persi yang paling besar. Oke. Persi yang paling besar. Kemudian kedua, kita ajak pasti Kemenkes dong. Guru-guru kita di Kemenkes, because mereka holding the regulation, everything, ya kan? Selanjutnya, kita pasti akan ajak semua kolaborator yang expert, best practices, gitu, yang sudah teruji, yang mereka marketing guru, kemudian digital marketing expert, kemudian digital key players, gitu, di Indonesia yang besar-besar. Nanti kita tungguin aja ya. Nanti akan di-spill di every session kita. Semuanya akan kita spill dan kita akan ajak semua yang memang punya peran penting dan vital untuk mengimplementasi atau mengakselerasi rumah sakit saat ini dengan tema kita yang khusus ini digital experience gitu, supaya bisa rumah sakit itu bagaimana tampil di digital, gimana datang lebih cepat, lebih dekat sama usersnya. Gitu. Oke. Nah, what do you expect, Mas Gio, dari event IDHE tahun ini, ataupun juga plannya mudah-mudahan bisa berkelanjutan begitu ya, Dr. Bambang, Dr. Agus, gimana Mas Gio? Oke, expectation-nya saat ini orang-orang realize dulu. Oke, kita penting untuk ada di sini, itu dulu. Kemudian bigger vision-nya adalah ini bisa tahunan. Persi udah bisa gandeng kita untuk jalan terus. Alhamdulillah, Kemenkes juga bisa pandu kita terus, supervisi kita terus, sehingga kita bisa menyelesaikan PR bersama ini, gitu. Bukan karena orang-orang selalu ngomong ini tugasnya pemerintah. No, pemerintahnya udah bikin, kitanya nggak bisa ikutin juga gimana? Regulasinya udah dibuat terus kita nggak bisa fit the regulation. Kemudian Persi udah bikin tapi kita nggak bisa implementasiin gimana?
Jadi ini tugas bersama-sama. So we have to work together. Kita bisa jalan lebih panjang dengan bersama-sama. Oke, dari Dr. Agus nih, dari sisi pemerintah nih, karena banyak sektor yang hadir, Mas Gio dari Busdev, sudah ada Dr. Bambang dari asosiasi, sekarang dari pemerintah, mungkin diwakilkan oleh Dr. Agus. Komitmennya, Dr. Agus, semangatnya untuk Indonesia Digital Health Expo 2022, untuk langkah-langkah ke depan tentunya menghadapi era digital ini di sektor kesehatan. Baik. Nah, jadi di acara ini memang harapannya kan karena dari beragam stakeholder ekosistem digital kesehatan hadir ya. Nah, di situ kami kalau dari kementerian memang berharap bisa untuk sharing update kaitannya dengan regulasi dan beberapa standarisasi teknis yang akan kita rilis ya. Nah, ini sebenarnya akan jadi momen yang baik karena ketika banyak stakeholder tentu penyebaran atau update-nya tentu akan lebih luas ya, harapannya bisa menjangkau beragam stakeholder di ekosistem digital kesehatan. Nah, kemudian juga harapannya di situ akan ada sharing knowledge juga tentu dari teman-teman rumah sakit, dari penyedia layanan digital dan beberapa pihak lain untuk bisa mengupdate kira-kira kebutuhannya ke depan apa saja sih. Jadi kita juga dari sisi regulator akan bisa mengidentifikasi needs atau kebutuhan dari ekosistem ya. Ini tentu kita akan terapkan juga dari sisi kebijakannya untuk bisa mengakomodasi kebutuhan tersebut. Oke. Baik, terima kasih Dr. Agus. Kalau boleh saya merangkum nih apa yang sudah kita diskusikan bersama, walaupun singkat tapi daging semua nih dapatnya dari Dr. Bambang, Dr. Agus dan juga Mas Gio. Kalau mewujudkan Indonesia yang sehat ini tentunya butuh semangat. Indonesia Digital Health Expo 2020, begitu banyak pikiran, begitu banyak hal masyarakat di era digital ini, dan Indonesia Digital Health Expo tentunya siap menghadirkan langkah-langkah dan direction yang ready to use, yang bisa implementatif, tadi disampaikan oleh Mas Gio, sehingga human resource yang ada di rumah sakit ini pun juga siap untuk memberikan peningkatan layanan mutu kepada masyarakat. Begitu ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh pembicara yang sudah hadir pada Indonesia Digital Health Expo 2022 hari ini. Secara khusus di talk show kita membahas mengenai digital experience for smart hospital, tentunya menjadi mimpi kita bersama dan harus diwujudkan nanti di Indonesia Digital Health Expo 2022. Silakan bertukar pikiran seluas-luasnya, ditunggu sinerginya dan juga untuk mewujudkan transformasi yang nyata di era digital ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Dr. Agus Mutamakin, Head of Tribe Digital Transformation Officer DTO Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih juga kepada Dr. Bambang Wibowo, Spesialis Obgyn, Konsultan Magister Administrasi Rumah Sakit, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Persi, dan juga tentunya Mas Gio Wibowo, CEO dari Busdev. Terima kasih untuk semangatnya yang luar biasa. Kita tunggu nanti ide-ide cemerlangnya di IDHE 2022 di tanggal 25 hingga 26 Agustus 2022. Bapak Ibu hadirin dan seluruh peserta, kami mengundang untuk bisa turut berpartisipasi dalam rangkaian acara Indonesia Digital Health Expo 2022 yang diselenggarakan di Lower Lobby Jakarta Convention Center. Sekali lagi tanggal 25 sampai 26 Agustus 2022, dicatat tanggalnya, jangan sampai dilewatkan dan silakan dimanfaatkan kesempatannya ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Terima kasih Dr. Bambang, Mas Gio, Dr. Agus, dan juga seluruh peserta, Bapak Ibu, tamu undangan yang sudah bergabung pada acara hari ini. Saya Kenana pamit, terima kasih. Selamat siang, salam sehat, sampai jumpa.